semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya yang sudah mau meng-on-cam-kan kamera. Jadi Ibu bisa melihat kalian nih meskipun lewat Zoom. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, kita dibuka dengan doa terlebih dahulu ya. Nah, dari teman-teman di sini ada yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Boleh, Bu. Aku, Bu. Boleh, Hasna. Siapa tadi yang tadi? Hasna, Bu. Hasna, boleh Hasna. Sebelum mulai kita, kalinya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Hasna sudah mau memimpin doa. Nah, ada yang tahu nggak hari ini tuh kita pertemuan keberapa? Keempat, betul. Nah, jadi hari ini tuh kita pertemuan keempat dan pertemuan terakhir di semester ini. Nah, karena ini pertemuan terakhir dan sebentar lagi kalian mau lulus ya dari SMK ini. Jadi kali ini kita akan mengangkat topik mengenai macam-macam jalur masuk ke perguruan tinggi. Nah, kita sepakati waktu terlebih dahulu. Nah, teman-teman mensepakati 35 menit atau 45 menit. 35 aja, Ibu. 35. Oke, jadi kita sepakati waktunya 35 menit ya. Oke. Iya, Nah, Ibu. Oke, Pio. Nah, kali ini kita tuh bakalan menonton video. Terus nanti juga kita bakalan kedatangan tamu nih dari kakak senior kalian dari IKIP Siliwangi. Tapi sekarang kita nonton video terlebih dahulu ya. Oke, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku mau sharing tentang 9 jalur masuk kampus di tahun 2022. Nah, sebelum masuk ke videonya, kamu pasti kepo kan? Jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe biar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat dari channel ini, oke? Nah, so enjoy video and let's get started. Nah, jalur yang pertama, ini kita udah sering dengar banget, jalurnya namanya adalah jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di tahun 2021 tidak hanya PTN atau perguruan tinggi negeri aja nih, yaitu yang sekitar ada 80-an ya, tapi Politeknik Negeri juga termasuk nih untuk bisa diikuti oleh SNMPTN. Semoga di tahun 2022 masih bisa juga ya. Nah, SNMPTN ini adalah jalur undangan penerimaan mahasiswa baru untuk masuk ke universitas negeri dan beberapa institusi negeri serta politeknik ya. Seleksi SNMPTN didasarkan pada prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik. Jadi dilihat dari nilai rapor, lalu sertifikat-sertifikat yang dia miliki mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, nah perlu diketahui juga bahwa hanya siswa-siswa secara konsisten yang menunjukkan prestasinya di setiap semester yang akan mendapatkan kesempatan mengikuti semua jalur SNMPTN ini. Karena apa? Karena nanti ada kuotanya ya. Kamu bisa cek aja nanti di web resminya yaitu di ltmpt.ac.id yang khusus SNMPTN. Jalur SNMPTN ini diperuntukkan bagi siswa lulusan tahun 2022 aja ya. Jadi tahun 2021 udah nggak bisa ikutan nih. Apalagi buat yang lolos ya. Dan buat yang gak lolos juga tentunya nggak bisa. Pendaftaran SNMPTN dilakukan secara online melalui website resminya di ltmpt.ac.id. Nah, kamu tahu nggak nih kalau SNMPTN itu biayanya gratis dan penerimaan kuotanya setiap PTN itu biasanya rata-rata di 30-40%. Oke, so gitu aja tentang SNMPTN. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, SBMPTN. SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini adalah jalur seleksi nasional untuk menyeleksi calon mahasiswa baru atau maba yang seleksinya itu dilakukan melalui ujian tertulis. Jadi kalau SNM itu undangan, SBM itu ujian tertulis ya, yang diikuti semua peserta dan ujian tambahannya itu ada yang ujian keterampilan, khusus untuk yang jurusannya seni dan olahraga. Nah, siswa-siswa yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan mengikuti SNMPTN bisa mengikuti seleksi SBMPTN nih. Jalur SBMPTN ini diperuntukkan bagi siswa lulusan sekolah yang telah lulus 3 tahun terakhir termasuk lulusan tahun ini ya, atau tahun 2022.
Pendaftaran SBMPTN juga online loh di ltmptn.ac.id ya. Jadi nanti dicek aja terus informasinya. Secara kuota biasanya lebih banyak daripada SNMPTN, yaitu di sekitar 40%. Dan biayanya ini biasanya di angka 200 sampai 300 ribu. Ada 4 subtes ya, yaitu PU, PK, PBM, dan PPU untuk yang TPS, serta saintek atau sosum. Sainteknya biasanya matematika saintek, fisika, kimia, dan biologi, serta untuk sosumnya itu adalah ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, kita move on yuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini atau disebut dengan SM ya, ini merupakan jalur yang dibuka secara lokal oleh universitas penyelenggara dalam rangka penerimaan calon mahasiswa baru. Biasanya kuotanya lebih besar loh, tapi biaya kuliahnya juga biasanya lebih besar, dan biaya masuknya ada yang gratis maupun berbayar di range-nya sekitar 0 sampai 1 jutaan. Jalur mandiri ini dapat disebut sebagai jalur alternatif karena calon mahasiswa yang sebelumnya telah mengikuti SNMPTN atau SBMPTN, tapi pada saat pengumuman dinyatakan tidak lulus, maka dapat mengikuti seleksi jalur mandiri. Nah, jadi pendaftaran jalur mandiri ini dilakukan secara langsung melalui website resmi masing-masing universitas ya. Jadi jangan lupa untuk cek aja web resmi masing-masing universitas, misalnya UI dengan SIMAK UI, UGM dengan UTUL UGM, Undip dengan SM Undip, Unpad dengan SMUP Unpad, UB dengan SM UB-nya, oke? Gitu deh. Biasanya kuotanya juga lebih tinggi nih, sampai 50%. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat adalah jalur seleksi swasta. Nah, penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta juga ada beberapa jalur ya. Jadi, bukan hanya ujian tulis, tapi seperti halnya PTN. Ada jalur undangan yang sudah bekerja sama gitu ya, sekolahnya sudah bekerja sama, lalu jalur PMDK, jalur prestasi, jalur tes tertulis, jalur USM, jalur reguler, dan ada pula menggunakan sistem one day service atau pelayanan dalam 1 hari, serta jalur lainnya. Selain itu ada beberapa juga perguruan tinggi swasta yang membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur UMB PTS. Nah, jadi untuk yang pengen ke swasta juga dicek aja ya di web resmi masing-masing. Kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima adalah SPAN PTKIN. SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri merupakan jalur seleksi undangan penerimaan calon mahasiswa baru masuk ke UIN, IAIN, dan STAIN. Seleksi SPAN PTKIN ini dilakukan tanpa melalui ujian tertulis ya, tapi didasarkan pada prestasi siswa yang dilihat dari nilai rapor dan prestasi lainnya yang relevan. Siswa-siswa yang secara konsisten akan mendapatkan kesempatan mengikuti jalur SPAN PTKIN. Selanjutnya adalah UMPTKIN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ini adalah jalur seleksi mahasiswa baru masuk ke UIN, IAIN, STAIN yang seleksinya dilakukan melalui ujian tertulis. Bagi Anda yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi jalur SPAN PTKIN, maka bisa mengikuti seleksi jalur UMPTKIN. Atau Anda yang telah mengikuti seleksi SPAN PTKIN tapi belum lulus, bisa juga ya ikut UMPTKIN. Yang ketujuh adalah SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Loh, tadi katanya di SNMPTN dan SBMPTN udah bisa nih keterima untuk yang Politeknik. Tapi untuk di SNMPTN dan SBMPTN itu khusus untuk yang D4-nya aja ya, yang setara dengan S1. Nah, sisanya dari yang D1 sampai D3 itu bisa ikut di SNMPN untuk yang jalur undangan khusus Politeknik dan SBMPN untuk jalur ujian tulis yang Politeknik. Nah, di SNMPN itu seperti SNMPTN ya, menggunakan raport dan prestasi lainnya. Kalau SBMPN itu menggunakan jalur ujian tulis. Jadi jangan lupa untuk cek web resmi Politeknik masing-masing. Yang terakhir adalah SNMPTN Barat. Jadi SNMPTN Barat ini adalah jalur seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi di wilayah Barat. Apa aja ya? Contohnya ini nih, mulai dari Universitas Syah Kuala, lalu Universitas Jambi, Unila, ISI, UPR, Unimal, Umrah, UTU, UNRI, dan lain sebagainya. Kamu bisa cek aja di web resminya di snmptnbarat.id. Nah, jadi gitu aja 9 jalur masuk kampus di tahun 2022. Jangan lupa untuk mempertimbangkan hal lain ya. Jadi jangan lupa untuk menentukan jurusan terbaik sesuai dengan minat dan kemampuan kamu. Lalu biaya kuliahnya juga ke depannya. Kalau misalnya mau cari beasiswa, mulai dari sekarang persiapkan dokumen-dokumennya, lalu lingkungannya, dan gimana karir ke depannya di revolusi industri 4.0 ini ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang juga teknologi semakin canggih. Jangan sampai salah dalam memilih jurusan.
Oke, nah info terakhir adalah biasanya rentang waktunya itu untuk di awal tahun Januari sampai Februari itu SNMPTN dan SPAN PTKIN itu buka. Selain itu di sekitar Maret sampai Juni itu SBMPTN, lalu kedinasan, SBMPN. Nah selanjutnya untuk Juli Agustus ya itu biasa ada ujian mandiri, PTS dan SNMPTN Barat. Nah so gitu aja informasi untuk 9 jalur masuk kampus 2022. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe video ini dan channel ini biar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat ya. Kalau misalnya kamu punya saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye! Oke, teman-teman sudah selesai. Nah, setelah menonton video, apakah paham atau malah pusing? Paham Ibu, pusing Bu. Pusing, oke. Ada yang paham, ada yang pusing ya. Nah, sebelum Terlalu banyak pilihannya Ibu. terlalu banyak pilihan. Nah, sebelum kita bertemu sama kakak tingkat kita nanti ya, Ibu mau menjelaskan sedikit atau mengulas ya dari video tadi, karena tadi Pio bilang pusing gitu. Sebentar, Ibu saya screen terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan membahas jalur masuk perguruan tinggi. Nah, PTN, ada yang tahu PTN itu apa teman-teman? Perguruan tinggi negeri. Oke, makasih Hasna sama Pio, pinter dan betul banget ya. Nah, sekarang PTS, ada yang tahu singkatan dari PTS itu apa? Perguruan tinggi swasta Bu. Betul Hasna, terima kasih. Nah, tadi juga ada 9 jalur masuk ke perguruan tinggi ya. Nah, Ibu mau ngejelasin sedikit ya, mengulas sedikit lah gitu. Tadi tuh yang pertama ada SNMPTN. Nah, SNMPTN itu singkatan dari apa coba? Pio, masih ingat? Seleksi. M-nya teh apa Ibu? Oh, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, betul. Nah, biasanya kalau SNMPTN itu masuknya tuh jalur undangan ya, menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, karena SNMPTN itu udah selesai seleksinya, teman-teman di sini ada yang lolos nggak SNMPTN? Ada Bu. Wah, Pio lolos? Enggak Bu, teman sebangku aku. Oh, teman sebangku. Oke, nggak apa-apa ya, nggak lolos SNPTN juga karena banyak jalur yang bisa kita ikuti gitu ya untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ada SBMPTN. Nah, jadi kalau kalian nggak lulus di SNPTN, kalian bisa tuh masuk ke ke SBMPTN-nya. Nah, ada yang tahu singkatan dari SBMPTN itu apa? Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Oke, betul banget Tio. Oke, selanjutnya ada SPAN PTKIN ya. Nah, kalau SPAN PTKIN itu sama kayak SNMPTN. Jadi masuknya tuh jalur prestasi sama jalur rapor. Cuman kalau SPAN PTKIN ini itu khusus untuk perguruan tinggi Islam. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada UMPTKIN. Nah, kalau UMPTKIN ini juga jalur masuk khusus untuk perguruan tinggi negeri. Oke, selanjutnya itu ada SNMPN. Nah, ada yang tahu nggak pengertian dari singkatan dari SNMPN? Nggak tahu, lupa lagi. Oke, jadi SNMPN itu merupakan seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Jadi sekarang ya masuk ke perguruan, masuk ke Politeknik itu ada jalur masuknya juga gitu khusus. Jadi bisa lewat SBMPTN, bisa lewat SNMPN gitu. Nah, yang keempat itu ada UM atau SM. Jadi UM itu ujian mandiri atau seleksi mandiri. Nah, kalau UM atau SM ini merupakan jalur terakhir gitu ya yang kita tempuh kalau kita mau masuk ke negeri. Contohnya tuh SNPTN udah nggak lolos, SBM udah nggak lolos, jalur prestasi udah nggak lolos. Nah, ini jalur terakhir paling ujung tuh UM atau SM. Oke, selanjutnya yaitu perguruan tinggi swasta. Nah, di perguruan tinggi swasta juga ada beberapa jalur ya. Yang pertama ada UMB PTS. Nah, UMB PTS ini biasanya jalur masuk mandiri yang diadain oleh perguruan tinggi yang memang masuk ke UMB PTS. Jadi hanya beberapa perguruan tinggi swasta gitu yang mengadakan UMB PTS ini. Yang kedua yaitu jalur undangan. Nah, biasanya ya sekolah itu
bekerja sama dengan universitas. Nah, jadi nanti tuh universitas tersebut tuh bakalan ngasih jalur undangan gitu. Nah, biasanya tuh menggunakan nilai rapot atau prestasi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu jalur PMDK. Jadi jalur PMDK ini tuh merupakan penelusuran minat dan kemampuan politeknik negeri ataupun swasta. Jadi kalau jalur PMDK ini tuh sama dengan jalur SNMPN gitu. Jadi khusus untuk politeknik. Nah, selanjutnya yaitu ada jalur prestasi. Nah, jadi untuk teman-teman di sini ya yang punya prestasi, baik itu akademik maupun non akademik, bisa tuh masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi, baik itu swasta ataupun negeri. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mau dilanjut? Lanjut. Oke, dilanjut dulu ya. Nah, yang kelima itu ada jalur tes tertulis. Nah, jadi ini mah kayak UM atau SM ya, seleksi mandiri atau UM gitu. Nah, yang keenam itu ada jalur USM. Nah, jalur USM ini merupakan jalur saringan masuk. Nah, biasanya itu dilakukan secara online. Ya, biasalah tes tertulis tapi dilakukannya secara online gitu. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan jalur masuk ke negeri bagaimana, ke swasta bagaimana. Selanjutnya kita bakalan ketemu nih sama kakak tingkat kita, alumni dari SMK Wiyata Mandala juga yang berkuliah di IKIP Siliwangi. Nah, Teh Asila apakah sudah masuk Zoom? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Teh Asila, kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah, Ibu baik. Alhamdulillah baik. Gimana dari teman-teman yang lain, ada yang menyapa Teh Asilanya nggak? Ada yang kenal nggak sama Teh Asila? Halo Teh Asila. Ya. Nah, jadi Teh Asila itu alumni dari SMK Wiyata Mandala ya, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah berkuliah di IKIP Siliwangi. Nah, gimana Teh? Ada yang mau disampaikan nggak ke adik-adik semua mengenai universitasnya? Boleh. Sebelumnya mungkin mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Asila Zulfa Patarani, mahasiswi dari IKIP Siliwangi, mahasiswi S1 di jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak IKIP Siliwangi itu di mana tempatnya, lokasinya? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Enggak. Tidak, Ibu. Tahu. Belum tahu katanya Teh Asila. Tahu ya. Ya, jadi IKIP Siliwangi itu lokasinya di Jalan Terusan Jenderal Sudirman, di belakang ini Rumah Sakit Dustira sebelum mau ke Unjani. Nah, di situ lokasinya. Nah, untuk IKIP sendiri itu mungkin teman-teman penasaran gitu, ada apa aja sih prodinya. Nah, kalau di IKIP Siliwangi itu tuh kebetulan ada 3 fakultas. Yang pertama ada FIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan, itu di dalamnya ada prodi bimbingan dan konseling, ada PGSD, PG PAUD, dan pendidikan masyarakat. Nah, kalau untuk Fakultas Bahasa itu ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir itu Fakultas Matematika dan Sains. Nah, itu tuh prodinya pendidikan matematika. Nah, ada jenjang untuk S1 dan juga ada jenjang untuk S2. Nah, kayak gini nih di brosurnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, makasih Asila. Nah, gimana, ada yang tertarik gak nih masuk ke IKIP Siliwangi? Tadi di IKIP Siliwangi itu katanya ada 7 prodi. Nah, itu pendidikan masyarakat, terus pendidikan matematika, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Inggris, PG PAUD, PGSD, bimbingan dan konseling, dan sekarang tuh katanya ada PPG juga. Nah, ada dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan gak ke Teh Asila? Kayak Teh Asila gitu, saya tuh mau masuk IKIP, gimana sih caranya masuk IKIP gitu. Mumpung ada ada mahasiswa IKIP Siliwanginya langsung gitu, jadi kalian bisa bertanya, takutnya ada yang mau masuk ke IKIP. Pio mau bertanya, Pio? Boleh, Ibu. Teh Asila izin bertanya, kalau misalkan ke IKIP itu di tesnya tes tulis atau bagaimana, Teh? Terima kasih. Oke.
Bentar ya, jawab dulu. Mungkin kalau ke IKIP itu ada tes tulis, juga ada pendaftarannya itu per gelombang. Ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Tes tulisnya itu sesuai sama gelombangnya, waktunya gitu. Kayak gitu, Fionita. Terima kasih Teh Ashila. Ya. Ada yang itu, Ibu, ada yang raise hand. Oke, Hari ya. Oke, Hari mau bertanya apa, Hari? Ya Ibu, mau bertanya. Jadi pendidikan bimbingan konseling teh kayak gimana sih Ibu? Bertanyanya ke Ibu atau ke Teh Asila nih? Ke Teh Asila Ibu, mohon maaf salah. Ya siap. Teh Asila katanya mau bertanya bimbingan dan konseling itu apa sih? Gitu. Katanya kayaknya Hari tertarik ya mau masuk ke bimbingan dan konseling. Iya Ibu, tertarik banget. Ini bagus banget ya, nanti berpartner sama Ibu lah di sekolah ini. Oke Asila, silahkan dijawab. Bimbingan dan konseling itu kayak Ibu sekarang, kayak Ibu Nevi. Jadi bimbingan konseling itu nanti yang dipelajarinya mengenai BK nanti di sekolah kayak gimana secara umum sama secara khususnya. Terus selain BK-nya nanti ada belajar yang lain juga, ada kayak yang bersinggungan nih sama BK, ada psikologinya kayak gitu. Mungkin lebih lanjutnya nanti bisa ke Ibu Nevi yang udah menjadi guru BK. Gitu Hari. Iya Teh Asila, makasih. Ya betul banget ya. Jadi Imes pengalaman Ibu ya pada saat Ibu kuliah gitu di zaman muda Ibu dulu. Jadi Ibu tuh belajar kayak BK di sekolah tuh kayak gimana sih gitu. Kayak ini nih, Ibu ngasih layanan, soalnya kan kalau bimbingan dan konseling itu bukan guru mata pelajaran Hari, jadi ngasih layanan. Makanya Ibu kalau masuk ke kelas itu nggak ngajari matematika, nggak ngajari sosiologi kan, tapi Ibu tuh lebih ke sharing gitu, lebih ke ngasih layanan apa sih yang jadi kendala Hari pada saat pembelajaran ya. Kayak gitulah Hari kalau bimbingan dan konseling kurang lebihnya. Gimana Hari? Paham atau masih ada yang mengganjal gitu pengen ditanyain mengenai BK? Paham Ibu, paham. Oke, siap, makasih. Kayaknya Hari mau masuk ke IKIP jurusan BK supaya berpartner sama Ibu ya. Oke. Teh Asila, makasih banyak ya yang sudah Teh Asila, makasih banyak ya sudah mau berbagi informasi gitu mengenai IKIP Siliwangi kepada teman-teman semua. Insya Allah kayaknya ya Hari bakalan masuk ke IKIP nih, masuk ke BK sejurusan sama Teh Asila. Ya Ibu, terima kasih banyak juga atas waktunya. Ya, makasih ya Teh Asila. Semoga kuliahnya lancar ya. Amin Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Asila. Nah, jadi universitas yang bekerja sama dengan sekolah kita tuh ya alhamdulillah bukan hanya IKIP Siliwangi saja, cuman kebetulan yang bisa datang secara langsung tuh dari IKIP Siliwangi. Nah, Ibu bakalan tampilin brosur ya, universitas mana sih yang bekerja sama gitu dengan sekolah kita, dan insya Allah apabila teman-teman ingin masuk ke perguruan tinggi tersebut, insya Allah kita punya jalurnya gitu, jadi nanti Ibu bantu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, nanti teman-teman ya kalau mau mencari informasi mengenai universitas, mengenai SBM, pokoknya apapun itu mengenai jalur masuk perguruan tinggi, teman-teman bisa cek di Google, tinggal di search aja kayak SBM, PTM, nanti keluar gitu, mulai dari biayanya, mulai dari persyaratannya itu apa aja, begitupun universitas. Jadi contohnya teman-teman nih mau masuk ke UIN, Universitas Negeri Islam, nah teman-teman bisa langsung search di Google UIN Bandung, dan nanti bakalan ada ya kayak jalur masuknya itu kayak gimana sih, apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan brosur di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat gitu ya brosur Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, bisa datang langsung ke ruang BK ya, nanti Ibu jelasin gitu dan arahkan. Nah, selanjutnya yaitu ada Universitas Pajajaran.
Nah, Universitas Pajajaran ini tuh terkenal banget ya di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah kita. Jadi ya siapa sih yang nggak tahu Unpad gitu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ada yang minat ke Unpad, jurusannya apa gitu, nanti bisa langsung ya berkonsultasi ke Ibu. Terus juga ada Uniga atau Universitas Garut. Nah, nanti juga kalian bisa datang ke ruang BK dan melihat brosurnya, terus bisa nanya-nanya lah masalah prodinya apa aja, persyaratan masuknya kayak gimana gitu. Nanti Ibu ada informasinya. Nah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Tidak, Ibu. Tidak, oke. Nah, setelah kalian mendapatkan materi mengenai jalur masuk, sudah punya tujuan nggak? Atau sudah punya planning nggak? Mau mengikuti SBMK, mau mengikuti UMK, mau mengikuti SNMK gitu? Karena kan kalau SNPTN sudah selesai ya, seleksinya sudah selesai, mungkin tinggal SBMPTN, UM, sama UMPTKIN. Nah, di sini ada yang berencana untuk mengikuti SBMPTN nggak? Dari teman-teman di sini? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Wanita. Oke. Nah, kalau Pio mau tujuan universitasnya di mana sama prodinya sudah ditentuin atau belum ya, Pio? Sudah, Ibu, mau ke Unpad, jurusannya psikologi. Oke, mantap Pio. Oke, nanti Pio bisa ya berkonsultasi ke Ibu, bisalah langsung ke ruang BK. Nah, dari teman-teman yang lainnya, kalau masih bingung gitu, saya mau melanjutkan sekolah atau tidak, nah bisalah gitu berkonsultasi dengan Ibu. Terus kalau ada teman-teman juga yang masih bingung masalah saya mau jalur PTN ataupun PTS, terus jalur mandiri ataupun seleksi SBM atau apapun itu, teman-teman bisa berkonsultasi ke Ibu dan bisa langsung datang ke ruang BK atau chat Ibu ya, supaya kalian tuh paham gitu. Oke. Oke, karena kayaknya kurang semangat deh. Oke, jadi sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ice breakingnya sekarang kita bakalan tebak-tebakan. Nah, karena kita hari ini membahas mengenai karir, jadi tebak-tebakannya tuh seputar karir ya. Oke, jadi Ibu kasih contoh ya tebak-tebakannya. Oke, kalau Ibu ngasih clue, nanti kalian bisa jawab ya. Teman-teman di sini harus meng-unmute mikrofonnya supaya kedengaran kalau ngomong apa. Oke, Ibu kasih tebakan pertama. Pil apa yang ada di pesawat? Tentang profesi ya, tentang profesi. Pilot. Oke, betul banget, pilot ya. Nah, selanjutnya tebakannya tuh Mas apa yang ada di kereta? Masinis. Bener banget dan pintar-pintar teman-teman di sini. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ngasih tebak-tebakan nggak? Oke, Niken, kayaknya Niken semangat nih mau ngasih tebak-tebakan buat teman-temannya. Sok Niken, gimana? Ibu nunggu nih. Jadi teman-teman tebak ya, aku punya tebak-tebakan. Buah apa yang ada di mobil? Buah apa ya yang ada di mobil? Buah pir. Oh, Supir. supir ya. Iya, Oke, Hari. betul, Hari. Hari betul. Hari ada tebak-tebakan gak nih buat teman-temannya? Tidak ada, Bu. Oke, karena Niken barusan sudah ngasih tebak-tebakan. Siapa lagi ya yang mau ngasih tebak-tebakan? Kayaknya Pio. Oke, Pio. Gimana Pio? Boleh, Bu. Ini nih ada tebakan buat teman-teman. Barang apa yang kalau udah pecah tapi masih bisa dipakai? Kaca. Barang yang Bisa dimakan, lebih tepatnya bisa dipasak. Aku bisa jawabannya telur ayam. Oh, telur Betul. ayam katanya Pio. Betul. Oke, karena teman-teman udah jago ya tebak-tebakannya. Terima kasih ya tadi Niken sama Pio udah mau ngasih tebak-tebakan. Nah, selanjutnya siapa nih dari teman-teman di sini yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Aku, Bu. Boleh Niken. Tapi yang ketangkapnya aku ya, Bu. Boleh. Jadi masuk
kita setelah lulus dari sekolah ini dilanjutkannya bisa lewat SMPTN, SBMPTN, bisa juga jalur mandiri. Terus masih banyak yang lainnya juga. Dan untuk jurusannya juga beragam, setiap universitasnya itu berbeda-beda. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih nih Ken. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang mau menyimpulkan lagi? Gak ada? Oke, betul banget ya yang disampaikan oleh Niken. Jadi jalur masuk ke perguruan tinggi itu ada 2 jalur, yaitu jalur PTN dan jalur PTS. Jadi teman-teman tuh jangan bersedih gitu apabila teman-teman tuh gagal di satu jalur saja, karena memang banyak sekali jalur gitu yang bisa kita tempuh untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, nanti ya khusus untuk teman-teman yang mau berkonsultasi mengenai universitas yang akan dituju, ataupun bingung Bu mau kerja ataupun kuliah, terus mau jalur apa, masih bingung, datang aja ke ruang BK atau chat Ibu ya untuk menanyakan informasi tersebut gitu. Insya Allah nanti Ibu akan bantu. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kegiatan hari ini sudah selesai. Kita sudah bertemu tadi dengan Kak Asila ya, kakak tingkat kita gitu, alumni dari SMA kita, sudah menjelaskan gitu perihal IKIP Siliwangi. Terima kasih ya sebelumnya Teh Asila. Nah, mungkin kegiatan hari ini kita tutup atau dicukupkan sekian, tapi sebelum ditutup kita harus tutup dulu nih dengan doa, karena tadi diawali dengan doa, jadi diakhiri juga dengan doa. Nah, dari teman-teman di sini apakah ada yang mau memimpin doa tutup terlebih dahulu? Boleh Ibu. Boleh Pio. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa lagi ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pio yang sudah mau memimpin doa. Nah, mungkin kegiatan hari ini dicukupkan sekian. Teman-teman jaga kesehatan ya, dan semangat untuk mengikuti ujian-ujian masuk perguruan tingginya. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam mengikuti ujiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama.